Waalaikumsalam. Dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Al-Gibran. Saya bersekolah di STIK Andalusia Tapan. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diangkat dari kabar terkenal Ranah Minang karya Syamsuddin ST Raja Endang. Elok dikumpal juang tali, kuliah pangabe akabaha, aka diambil kata ruko. Elok dikumpal ujuang nyanyi, kalau tak coreng jadi kabar. Kabar cerita Cinduan Matalo. Pada zaman dahulu kala terdapat dua orang sahabat sejati yang bernama Cindua Mato dan Dang Tuanku. Dang Tuanku merupakan pewaris kerajaan Pagarula. Sementara Cindua Mato ialah seorang kesatria Tulu Balang. Saat mereka beranjak dewasa, mereka menjadi pemuda yang tangguh dan suka bermain di gelanggang. Sebelumnya, Dang Tuanku sudah bertunangan dengan putri bungsu anak dari Raja Mundo. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa bendahara yang berasal dari Sungai Tarap sedang mengadakan sebuah gelanggang untuk mencarikan calon menantu bagi putrinya. Mendengar hal tersebut, Bundo Kanduang mengajak Dang Tuanku dan Cindua Mato pergi ke Sungai Tarap. Di Sungai Tarap, bendahara sedang mengadakan sebuah gelanggang untuk mencarikan calon suami bagi putrinya. Bundo Kanduang, kalau boleh saya berpendapat, ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan Cindua Mato. Kita akan pergi ke sana. Di acara gelanggang tersebut dikunjungi oleh banyak pangeran dari penjuru negeri. Sesampainya di sana, Bundo Kanduang dan para rombongannya disambut dengan ramah oleh bendahara. Wah, sebuah kehormatan karena Bundo Kanduang ikut datang. Mari bergabung bersama kami. Tidak lama lagi, acara pembukaan gelanggang akan segera dimulai untuk mencarikan calon suami bagi putri saya, Putri Lenggo ini. Yang mulia, apakah engkau mau menerima Cindua Mato sahabatku untuk menjadi calon menantuku? Setelah berbincang, akhirnya bendahara pun setuju Cindua Mato menjadi menantunya. Lamaran tersebut pun diterima. Sementara itu, Cindua Mato izin untuk melihat keadaan sekitar dan ia mendengar pergunjingan di pasar bahwa putri bungsu yang merupakan tunangan dari Dang Tuanku akan menikah dengan Imbang Kayu.
dari sungai. Mendengar hal tersebut, Cinduamato bergegas mendesak tuanku untuk kembali ke Pagaruang. Setelah sampai di Pagaruang, Cinduamato menceritakan kepada Bundo Kanduang dan tuanku atas apa yang ia dengar di pasar. Keterlaluan. Kita harus berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Aku tak terima anakku direndahkan. Akhirnya digelar rapat untuk menyelesaikan selisih paham tersebut. Dan semua abdi Pagaruang sepakat untuk mengantarkan Cinduamato sebagai utusan dari Bundo Kanduang dan memberikan Silinuang kerbau sakti kepada putri bungsu. Dengan menggunakan kuda sakti yang bernama Si Gumarang, Cinduamato mulai perjalanan. Hiya! Hiya! Di pertengahan perjalanan, Cinduamato melihat tengkorak berserakan. Dan karena ia penasaran, Cinduamato memantrai tengkorak tersebut. Bicaralah ya tengkorak. Kenapa kau berserakan? Hiya! Aku adalah pedagang yang melewati jalan ini. Namun aku mati di bawah. Sebaiknya kau kembali ke negeri. Tidak bisa. Aku adalah utusan Pagaruang yang harus menyampaikan amanah. Tidak lama setelah ia memulai perjalanan, Cinduamato diserang oleh penyamut suruhan Timbang Jayo. Pergi kau dari sini, atau kau mati. Aku tak akan menyerah sebelum bertanding. Yo, yo, ayo Silinuang kerbau sakti, bantu aku. Yo, 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 yo. Ampun. Timbang Jaya yang menyuruh kami agar ia semakin kaya dan untuk memutus hubungan Pagaruang dengan rantau timur. Kurang ajar memang si Bang Jayo. Ayo Si Gumarang, kita lanjutkan perjalanan ke rumah Raja Bundo. Hiya! Di pertengahan perjalanan, Cinduamato berbicara sendiri. Bagaimana ya caranya agar aku bisa membawa putri bungsu? Karena kalaulah Raja Bundo tahu dia atas kedatanganku, pastilah ia curiga. Apa aku pura-pura kesurupan aja ya di halaman istana putri bungsu? Sesampainya di halaman istana putri bungsu, Raja Bundo, ada yang kesurupan. Oh, engkau rupanya Cinduamato. Mendengar nama Cinduamato disebut, putri bungsu keluar. Hentikan! Hanya aku yang bisa menyembuhkan orang kesurupan. Jadi, mohon ayahanda beserta pengawal pergi ke dalam. Tinggalkan aku bersamanya. Aku akan mencoba mengobatinya.
sakti agar bisa bertemu dengan putri. Hanya putri bungsulah pasangan Tuanku. Hah? Bukankah Kakanda dan tuanku sedang terkena penyakit berbahaya? Itu hanyalah akal-akalan Ibang Jayo agar bisa menikah dengan putri bungsu. Naiklah bersama si Binuang, karena si Binuang ini adalah kerbau sakti, hadiah dari Dang Tuanku untuk putri bungsu. Aku akan mengamankan putri bungsu kepada Kantiang sebelum Cinduamato, sebelum Dang Ibang Jayo datang ke istana. Mengetahui Cinduamato membawa putri bungsu kepada Kantiang diam-diam, semua kerabat geram karena perbuatan Cinduamato sangatlah salah. Dan apalagi Ibang Jayo yang sangatlah geram dan ingin membunuh siapapun orang yang menghalangi rencananya. Namun saat berdiskusi dengan para petinggi dan Bundokan Duang, Dang Tuanku membela Cinduamato dan mengutarakan semua keburukan yang dilakukan Ibang Jayo, mulai dari fitnah, merencanakan pembunuhan, hingga ingin memutus hubungan Pagariwang dengan Rantau Timur. Dan akhirnya semua sepakat untuk merestui dan menikahkan Cinduamato dengan Putri Lenggogeni serta Dang Tuanku dengan putri bungsu. Pernikahan tersebut diadakan di Pagariwang. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui sosok Cinduamato? Kalau masih belum, yuk pustaka kita baca buku tentang Kabaminang teman-teman. Dan sampai di sini dulu ya tutur saya. Pesan moral dari kawan Cinduamato ini adalah pentingnya kita berjuang untuk kebenaran, walaupun dalam kesulitan ataupun bahaya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.